A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Masya Allah. Emang udah paling bener Bu, kalau kita sudah di akhir pekan ini, daripada pergi ke mall mendingan ikut kajian ya. Kita cari ilmu dari guru-guru kita. Betul apa betul? Baik, saya juga ingin menyapa pada seluruh pemirsa Ainis dimanapun saja berada. Alhamdulillah, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, kali ini kita mau bicara soal ujian. Bicara soal ujian pada kesempatan kali ini, kita akan menggalinya lebih dalam. Khusus diawali kita akan membahas apakah anak itu adalah ujian bagi kita. Atau mungkin kata-kata lebih tepatnya, bisakah atau bisa jadi anak itu adalah ujian bagi kita. Di balik kesuksesannya anak ataupun hal-hal lain yang tidak mengenakan yang dialami oleh anak kita. Untuk itu kesempatan pertama kami persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Jumharudin. Silakan Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nada jawab salamnya, ini jawab salam yang orang sebulan lagi mau pergi umroh nih kelihatan. Amin. Udah daftar belum? Belum. Berarti 2 bulan lagi. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, host kita yang luar biasa, Ustadz David, ibu-ibu yang hadir di sini, yang soleha semuanya insya Allah. Amin. Pemirsa iNews yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita akan menyimak tentang satu ujian melalui surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Ada ayat di dalam surat Al-Insyirah dan semua orang insya Allah yang punya ujian, yang punya masalah, kalau baca surat ini insya Allah akan terasa mudah. Setuju? Setuju. Mari kita dengarkan firman Allah di dalam surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah. Maka sungguh bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Lalu diulang lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Coba kalau lagi punya masalah dengan anak, baca ayat ini. Kira-kira apa rasanya? Hah? Adem katanya. Adem. Oh, anak ini ujian. Tapi di balik ujian ini ada kemudahan yang ada pada anak ini. Apa yang membuat kita ketika menghadapi kesulitan, itu membuat kita kemudian lemas, membuat kita sedih, karena kita fokus kepada masalah. Ya. Betul atau tidak? Betul. Padahal Allah mengatakan kalau aku datangkan kesulitan, datangkan masalah, aku sediakan banyak pintu-pintu kemudahan. Sayangnya kita terlalu fokus kepada pintu sulit sampai buta untuk melihat pintu-pintu kemudahan yang sudah dibuka. Allah. Setuju atau tidak nih? Setuju. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ini Allah menggunakan kata bersama. Dan 2 kali disebut. Kenapa menggunakan kata bersama? Saking dekatnya kemudahan itu di dalam kesulitan itu. Bukan setelah. Walaupun ada ayat saya ja'allahu ba'da usrin yusra.
Tapi ayat ini 2 kali, bersama kesulitan ada kemudahan. Seolah-olah ayat ini ingin mengatakan, kalau kamu mau mendapatkan banyak kemudahan saat menghadapi kesulitan, hadapi kesulitan. Karena kemudahan itu bersembunyi di balik kesulitan. Allah. Subhanallah. Maka siapapun yang hidupnya ingin mudah, maka dia tidak boleh mundur menghadapi kesulitan. Karena semua kemudahan itu bersembunyi di balik kesulitan. Coba ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Teknologi handphone itu hasil dari kesulitan yang terpecahkan. Iya, iya. Betul nggak? Betul, Ustaz. Ini sound yang kita pakai, media yang kita pakai itu hasil kesulitan yang terpecahkan. Gara-gara ada kesulitan maka muncul teknologi-teknologi kemudahan. Ya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi sekali lagi ingin mengajarkan kepada kita. Kalau kamu mendapati kesulitan, tantangan, anak yang menjadikan ujian bagimu, kamu jangan fokus cuma kepada kesulitannya. Fokuslah kepada solusinya. Fokuslah kepada kemudahannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dulu air mineral dalam botol, Ya. betul? Ya, betul. Itu ada gara-gara apa? Susah cari ini air Susah, kesulitan cari minum. kalau lagi di jalan. Lagi di Air jalan. putih, iya, ya. Coba akhirnya apa? Orang kemudian tidak fokus kepada kesulitan. Tapi fokus bagaimana yang sulit ini jadi mudah. Maka lahirlah air mineral dalam botol. Ya. Subhanallah. Mohon maaf. Saya tidak menyebut merek. Kalau kita naik ojek. Betul? Iya. Orang penuh dengan kemacetan sulit. Tapi orang kemudian tidak fokus kepada sulit. Tapi fokus kepada mudah. Apa yang memudahkan yang sulit ini? Akhirnya timbullah aplikasi-aplikasi. Iya. Untuk transportasi, untuk mempermudah yang lain. Ya, belanja. Ide-ide cemerlang, ide-ide mudah itu dihasilkan dari ketika orang tidak menyerah di hadapan kesulitan. Maka anak kita yang mungkin sulit bagi kita, ujian bagi kita, maka kalau kita tidak mengeluh di hadapan ujian itu, akan ketemu ide-ide cemerlang. Bagaimana membuat anak yang tadinya ujian menjadi anak-anak yang menjadi qurrata a'yun bagi kita semua. Setuju atau tidak, Bu? Setuju. Tapi jangan lupa, Bu. Tadi Ustaz Khalik tadi mengatakan yang ujian itu bukan cuma anak. Anak juga ujian, punya bapak dan ibu yang kurang soleh dan soleha. Betul atau tidak? Betul. Maka sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Para ulama mengatakan apabila satu kesulitan masuk dalam batu, maka pasti akan datang 2 kemudahan untuk mengusir kesulitan yang ada di dalam batu itu. Tidak pernah ada satu kesulitan masuk di dalam satu ruangan kecuali kemudahan akan datang dan mengusir itu semua. Asal satu, jangan fokus kepada kesulitan, tapi fokuslah kepada solusi. Kemudahan. Dan dengarkan ini Pak Halik. Orang yang paling mudah hidupnya adalah orang yang paling ahli menghadapi kesulitan. Orang-orang yang menyerah terhadap kesulitan hidupnya sulit. Tapi orang-orang yang berani menghadapi kesulitan, merekalah yang hidupnya mudah. Karena kemudahan ngumpet di balik kesulitan. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan, ya Allah. Kiai, saya mau tanya, kalau sekarang boleh nggak kita menafsirkannya? Karena dulu-dulu kalau ngomongin soal surah Al-Insyirah ini ya, bicara soal fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusron. Nah ini suka disampaikannya bukan bersama, tapi dikatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Suka ada yang begitu ya Bu ya nyampein ya. Walaupun kata-katanya yang kita pahami kalau orang yang bicara tafsir, fa'ina ma'al itu bersama. Tapi ada juga yang mengartikannya setelah sulit ada kemudahan. Boleh nggak kita mengartikan begitu? Karena ada ayat lain lagi yang mungkin bicara dengan artinya kira-kira bisa sama seperti itu. Ada memang ayat yang berbunyi saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan, setelah kesulitan ya, ada kemudahan.
Nah, sehingga ada yang menafsirkan bersama kesulitan kemudahan itu maksudnya setelahnya. Kenapa tapi pakai kata ma'ah? Iya, kenapa kok beriringan? Saking dekatnya jarak keluarnya kemudahan itu. Saking dekatnya seolah-olah gini. Dalam kesulitan itu ada bibit dan benih kemudahan. Subhanallah. Jadi dia nempel. Sangat dekat. Tidak jauh jaraknya. Ya. Sehingga Allah menggunakan kata bersama kesulitan ada kemudahan itu. Itu Mas Alik. Ya, kenapa ya Ustadz? Kalau bicara ujian ini kadangkala ya saya suka lihat ya Bu ya. Gak sedikit Ustadz ya. Orang yang sudah meninggalkan maksiat ya. Pada saat dia sudah bertobat, yang tadinya secara kehidupannya lebih mudah, materi tercukupi, punya mobil, punya harta, banyak berlimpah, tapi begitu setelah dia bertobat dekat dengan Allah, tapi dia nggak dapat itu lagi Ustadz. Dia nggak dapetin itu materi, bahkan kadangkala nggak sedikit ujian awalnya dia mendapatkan kesulitan bertubi-tubi. Misalnya kesulitan dari sisi dijauhkan dari keluarga, dijauhkan dari lingkungan sampai ekonominya pun ikut tergoncang. Nah, apakah ini ujian atau lagi dicuci bersih ini Ustadz? Ya, artinya dihapus dosa-dosanya Ibu ya? Ya, yang mana nih kita nyikapi Ustadz? Yang pertama adalah bahwa orang ini sedang diuji ketulusan hijrahnya. Allah. Karena jika semua orang hijrah, semua orang tobat, langsung tambah kaya, semua orang akan tobat gara-gara kekayaan. Yes. Setuju atau tidak? Setuju. Iya. Maka Allah sengaja ingin melihat ketulusan orang ini benar sih, enggak sih kamu tuh mau hijrah, benar sih enggak mau tobat. Maka Allah uji dia dengan kesulitan ekonomi. Uji dengan berbagai macam masalah untuk melihat apakah kamu jujur di dalam tobatmu, jujur di dalam hijrahmu. Jika jujur, enggak lama lagi dia akan mendapatkan lebih dari apa yang didapatkan sebelum dia hijrah. Karena ada ungkapan para ulama, Ya, gimana? tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih berkah. Allah. Subhanallah. Itu Mas Alik. Ya Allah, ini kalau kita ngobrolin kalau bicara ujian ini di balik setiap yang kita hadapi ya Ibu ya, kesulitan yang kita hadapi selalu identik kita dengan ujian. Ya. Setiap sulit ingatnya ujian. Ada ibu dengan suami rumah tangganya bahagia. Suatu saat suaminya di karirnya sedang puncak-puncaknya dapat ujian digoda sama perempuan. Nah, padahal istrinya rajin ibadah. Nah, akhirnya sampai bercerai dan lain sebagainya. Nggak kuat Ustadz. Artinya kadang-kala nggak sedikit orang yang akhirnya nyalahin. Nyalahin yang disalahin apa? Aduh, maaf banget. Gak sedikit orang yang imannya gak kuat nyalahinnya akhirnya nyalahinnya Tuhan. Nyalahinnya Allah. Nah, kalau orang sampai di fase kondisi seperti ini, kira-kira apa sih yang harus kita jelasin ke beliau? Karena banyak loh Ustadz, yang akhirnya mereka jadi malah ninggalin yang tadinya berhijab jadi gak pakai jilbab, lepas jilbab. Aduh saya gak mau begini. Gimana kayak gitu? Subhanallah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi tujuan ujian itu yang menarik adalah yang pertama adalah untuk penyaringan. Untuk apa? Penyaringan. Untuk pengetesan, pengujian. Makanya emas itu betul-betul emas kalau dibakar. Makanya suami tadi kenapa dia kemudian dapat ujian saat jabatannya lagi tinggi, uangnya lagi banyak. Untuk menguji apakah benar dia mencintai istrinya. Dan istrinya yang kata-kata solehah tadi, yang taat. Apakah benar ketaatannya itu karena Allah atau karena suaminya baik? Allah. Maka orang-orang yang ikhlas, dia akan tetap soleh dan soleha meskipun dalam keadaan apapun. Dan itu terbukti saat ujian. Maka ujian itu menyingkap mana yang asli, mana yang palsu. Masya Allah. Itulah ujian. Jadi pada saat suaminya dapat kesuksesan, harta berlimpah, itu jadi ujian buat suaminya. Jadi ujian buat suami. Dan pada saat istrinya ditinggalkan suami, itu juga jadi ujian buat istrinya. Betul. Apakah kamu berhijab karena Allah? Apakah kamu soleh karena Allah? Betul. Allah. Terbuat dari apa Anda? Itu justru akan terlihat saat kita mendapatkan ujian. Apakah emas atau kayu bakar? Oh, baik. Satu terakhir Kiai, sebelum nanti kita masuk ke segmen berikut, saya mau tanya Kiai, pertanyaan yang penting sekali. Pada saat kita diuji, seringkali kita ngerasa nggak kuat. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya
mereka memutuskan untuk bunuh diri karena merasa tidak kuat dengan ujiannya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Bagaimana Islam memandang ini? Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bu, coba sama-sama kita baca surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok wa wadok angka wisrok alladzi anqadha zahrok wa rafa'na laka zikrok fa inna ma'al usri inna ma'al Fa'idha wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Surah ini sering kita baca dan tidak sedikit juga di antara kita yang tahu artinya. Tapi pada saat kita diuji, kita seringkali seakan-akan lupa akan makna dari ayat-ayat yang ada di dalam surah ini. Nah, kita akan pertajam lagi dan kita ingatkan lagi tentang pentingnya untuk bisa yakin bahwa kita manusia sebenarnya kuat untuk menghadapi ujian. Dan kesempatan kedua ini hadir bersama kita Kiai Haji Hasan Kosasih. Untuk ini kami persilakan. Fadal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam acara Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Kita berdoa mudah-mudahan hari ini Allah berikan kita cucuran rahmat dan barokah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya melanjutkan ayat yang sudah tadi dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Jumharudin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita baca ayat tengah, maka kita disunahkan untuk membaca ta'awudz saja, bukan bismillah. Tetapi kalau di awal kita disunahkan dan bahkan diwajibkan untuk membaca bismillah kalau di awal surat. Tapi kalau di tengah-tengah ibu-ibu cukup baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung baca ayat. Sedikit ilmu dari guru saya. Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK karena beliau adalah sarjana Quran. Fa idza faraghta fansab. Maka ketika engkau sudah selesai dalam sebuah urusan, fansab, bergegaslah kepada urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah tempat untuk menggantungkan harapan. Artinya apa? Di sini sudah jelas bahwa manusia nggak boleh berleha-leha. Manusia tidak boleh bersantai-santai dengan waktunya. Ingat, manusia itu di dalam kerugian. Manusia itu sangat merugi. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka di sini ketika kita selesai di dalam melaksanakan misalkan sholat fardu, misalkan sholat sunnah, diambil lagi pahala-pahala dari ibadah-ibadah yang lainnya. Di sini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ai idza faraghta min umuri dunya wa asghaliha. Yaitu maksudnya ketika kamu dalam selesai perkara-perkara dunia dan kesibukan dunia, wa qata'at ala iqaha, dan juga kamu sudah selesai dengan hubungan-hubungan yang berhubung dengan dunia, pekerjaan-pekerjaan dunia, fansab ilal ibadati, maka kamu bergegas kepada urusan ibadah. Kalau kita pagi sampai sore mencari urusan ma'isyah, kehidupan dunia, ibu-ibu sudah capek nyuci, sudah capek masak, sudah capek nyetrika, jangan lupa sholat 5 waktu tepat. Ketika kita sudah selesai, ketika kita sudah berbicara tentang urusan dunia, buru-buru, sore tinggalin. Maka para ulama mengatakan, kalau kau pengen berkah,
Di dalam kitab I'anatul Talibin. Kalau kau ingin berkah rizki, dunia dan maisah kehidupan engkau dalam ekonomi. Maka bacalah surat Waqiah. Ditambah lagi menjelang maghrib, menjelang ghurubis syamsi. Terbenamnya matahari. Baca surat As-Samas. Baca surat Al-Lail. Baca surat Al-Falaq. Baca surat An-Nas. Insya Allah ibu enggak akan kekurangan. Maka saran saya kalau kita pengen dalam kehidupan dunia diperhatikan oleh Allah, maka perhatikan urusan akhirat dan urusan perintah Allah. Enggak ada orang yang ditelantarkan oleh Allah ketika dia mau untuk memenuhi apa yang diwajibkan oleh Allah. Allah tempat bergantung. Ketika kita selesai sholat, mohon maaf ya, habis sholat fardu, di sini sudah dikatakan fansop ilal ibadah. Buru-buru. Ketika kita dari satu ibadah ke yang ibadah lain. Dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Insya Allah urusan ibu-ibu akan diurus oleh Allah. Saya nggak pernah takut urusan dunia kekurangan. Yang saya takut ketika bekal akhirat saya kurang, siapa yang akan saya minta pertolongan nanti di alam akhirat. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, ketika kau berselesai dalam urusan duniamu, ketika kau beres dalam urusan ekonomimu, ketika kau beres dalam urusan mencari maisahmu, maka buru-buru untuk datang kepada Allah. Salat, sekarang zuhur sebelum jam 12, salat. Asar, jam 3 kurang, buru-buru. Nah, maka saya berpesan dengan ayat ini, jadikan pelajaran bahwa kita intaha amalun. Kalau sudah selesai satu amal, yang taghiru, maka berubahlah diri kita untuk buru-buru kepada ila amalin akhir, kepada amal yang lain. Insya Allah berkah dunia akhirat dan Allah akan mengurus urusan kita. Yang terpenting jangan pernah tinggalkan Allah dalam urusan ibadah. Insya Allah urusan kehidupan kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kiai, saya mau nanya ini Kiai. Oh boleh dong. Kalau misalnya kita coba memaknai ayat yang tadi dikatakan ya, yang disebutkan tadi faidza faragta fansab. Ya. Kalau lihat terjemah bebasnya adalah apabila telah selesai satu urusan tetap bekerja keras atau tetap mengerjakan, setelah selesai kerjakan lagi urusan yang lainnya. Kira-kira begitu. Nah, kalau dari sisi pandangan masyarakat umum ini, Kiai, pada saat kita ditimpa ujian, kita ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, ya. Gimana itu Kiai caranya kita memantapkan diri untuk masuk ke dalam tahapan selanjutnya? Ini kan tahapan selanjutnya bicara tentang kalau urusannya udah selesai. Kalau ini masalahnya nggak selesai-selesai Kiai, ujiannya itu terus, itu lagi. Maaf misalnya keadaan ekonomi yang sulit dan pas-pasan. Betul. Ya, tiap hari hidupnya gali lobang, pinjam lagi, bayar, ngutang lagi. Pinjam lagi, bayar, ngutang lagi. Itu terus Kiai. Ini contoh yang simpel aja ya, walaupun contohnya ada yang lain. Kira-kira Kiai, ada yang salah nggak dari doa kita? Ada nggak yang salah dari diri kita? Kenapa kita selalu diuji dengan hal yang sama? Silakan Kiai. Ya, jadi ujian apapun di dalam hidup kita, semuanya datang dari Allah. Allah terangkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun ujian datang kecuali dengan izin Allah. Tapi kita ini sudah sholat Ustaz. Kita sudah dekat dengan Allah. Enggak pernah kita lalaiin perintahnya. Lalu bagaimana kok kita masih kekurangan? Kata Imam Jarnuzi, diterangkan bahwa orang-orang yang ketika ibadahnya rajin tapi ujiannya tetap jalan, enggak berkurang. Satu, ada yang kurang, ilmunya enggak diterapin. Ibadahnya enggak pakai ilmu. Maksudnya gimana Kiai? Biar sholat misalkan, mohon maaf ya, kebanyakan dari kita kan sholat kayak burung matokin jagung. Ruku, sujud. Padahal kalau kita mau mutmainnah, kita mau sebentar aja tumakninah. Dalam ruku, dalam sujud. Ayo ada enggak yang suka baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud bacanya 7 kali? Ada enggak? Berapa rata-rata? 3. 2 saya tahu.
Tiga udah buru-buru ngangkat kepala. Pak Ustadz begitu pernah juga. Ayo bener gak nih? Nih kita hitung-hitungan nih. Jangan nyalahin Allah mulu. Allah mah gak pernah berlaku tidak adil, gak pernah. Allah maha adil. Allah maha bijaksana. Yang gak bijaksana siapa? Kita udah ngakuin aja. Ujiannya ekonomi mulu. Padahal Allah sudah katakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa pasti Allah kasih jalan keluar dari masalah hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan pasti Allah akan berikan rizki dari area yang tidak disangka-sangka. Kalau hidup masih begini aja, berarti ibadah kita ada yang kurang, ngajinya ogah. Kalau ada kita ibadah, berarti ada sesuatu yang kurang dalam diri kita, di dalam syarat dan rukunnya. Oke, itu beres. Ada lagi, cobaan dan ujian. Saya nih udah ngaji Ustadz, saya udah belajar di majelis taklim. Tapi saya hidup masih susah. Lihat, kamu sama orang tua bagaimana? Kamu sama bapakmu sama ibumu seperti apa? Ukukul walidain atau tidak? Kamu dosa apa? Tidak sama orang tua. Durhaka atau enggak? Kalau Allah melihat kita baik sama orang tua. Lalu Allah melihat kita sudah mencukupi hak Allah. Lalu Allah kasih kita kehidupan yang sulit. Ibu nanti bisa berhak menuntut Allah di hadapan mahkamah Allah nanti. Masya Allah. Tapi kalau baru sholat, ahli tahajud, ahli duha, sodakohnya di mana-mana sama orang tua pelit, miskin seumur umur. Karena kata Imam Ghazali, ada 3 dosa yang dicepatkan di alam dunia, di antaranya adalah uququl walidain. Dosa kepada orang tua nanti akan disengsarakan. Bukan urusan akhiratnya, tapi urusan ekonominya. Maka ketika kita sudah memberikan hak kepada Allah, lalu bagaimana perintah Allah yang lain kepada orang tua. Baik, alhamdulillah. Ustadz, Ibu, saya jadi ingat ini. Kalau kita bicara ujian ya kadangkala untuk orang-orang yang para ulama, para alim, ya, para waliullah itu menganggap ujian itu adalah jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Betul. Ujian itu adalah caranya Allah untuk ngajak kita supaya lebih semakin mendekat, dan pada saat kita dekat sama Allah justru kita ngerasa semakin tenang. Ya, tapi buat kita orang-orang yang awam kan nggak begitu. Saya ingat ada kisah tentang orang alim gitu ya. Pada saat dia dapat ujian dari Allah, dia malah bersyukur. Hatinya yang gembira. Kenapa? Karena Allah masih ingat sama aku. Betul. Dan apa yang aku dapatkan di sini itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang aku akan dapatkan di akhirat nanti. Betul. Gimana caranya biar bisa dapat pemikiran seperti itu? Dasarnya apa supaya kita bisa dapat kenikmatan seperti itu? Jadi pada saat diuji kita nggak ngerasa berat. Kita ngerasa ujian kesulitan ini sebagai satu nikmat. Apa yang harus dilakukan sih Ustaz? Yang harus dilakukan yang tadi, kembali farudduhu ilallahi wa rasulih. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad, asyadun nas bala'ul anbiya. Cobaan terberat manusia itu menimpa kepada para nabi. Tsummas salihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal, kemudian orang-orang yang serupa orang soleh. Fal amsal, dan juga orang-orang yang mau dekat sama orang soleh. Yubtalal rajulu ala hasabi dinih, dan seseorang akan diuji tergantung agamanya. Semakin dia rajin sholat, semakin diberikan kemiskinan. Tahan enggak? Jangankan kita, orang yang sholatnya kadang telat-telat. Nabiullah Ayub alaihissalam, penyakitnya diberikan yang luar biasa. Istrinya hilang, minta cerai, meninggalkan. Hartanya ludes, tapi tetap beriman kepada Allah. Sebab apa? Yang dia tahu adalah satu, Allah enggak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang dekat dengan Allah. Dan Allah enggak akan ngerugiin hamba-hambanya yang mau dekat dengan Allah. Allah enggak akan kasih kesulitan kepada hamba-hambanya yang dekat dengan Allah selagi hamba itu mampu untuk menanggungnya. Dan pada akhirnya setelah selesai ujian dari Allah, Nabi Ayub bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Istrinya balik lagi. Anak-anaknya akhirnya kembali sehat. Karena apa? Semua ujian. Dan ingat, ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ayub, kepada Nabi Musa. Beliau tidak berpikir Allah akan menolong setelah dikasih ujian. Yang beliau pikir, para anbiya pikir adalah satu, yang penting mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Musa disuruh mukul, idrib bi asokal bahar, disuruh mukul ujung laut atau pantai dengan pantai. tongkatnya. Nabi Ibrahim disuruh lompat sama Allah.
Cuman cukup mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi penolong. Nah, tidak ada gambaran para nabi ketika diberikan ujian bahwa akan diberikan keselamatan. Ketika Nabi Ibrahim lihat disuruh menyembelih anaknya. Enggak berpikir akan diganti kambing kibas. Tapi yang dia tahu, jalankan perintah Allah. Kau tidak akan dirugikan oleh Allah. Kenapa kau rugi? Kenapa kau selalu diberikan kenikmatan yang hilang? Kau diberikan kesulitan. Karena kau menyulitkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu jawabannya. Ya Allah, jadi Bu, kuncinya adalah dekat dengan Allah. Pada saat kita sholat niatnya bukan karena harta, bukan karena gugurin kewajiban supaya kita dekat dengan Allah. Bayar zakat niatnya bukan cuma mensucikan harta tapi niatnya supaya dekat dengan Allah. Kalau dekat apa yang dimau insya Allah dikabulin sama Allah. Iya kan? Iya. Dekat sama Allah jangan cari hartanya tapi cari yang punya harta. Betul. Ya betul ya. Iya. Deketin yang pemberi harta. Jangan cuma nyari hartanya. Iya, jangan cuma nyari sorga tapi deketin sama yang punya sorga. Ibu, kita pengen deket sama Allah karena kita berharap kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan nanti kita akan dihisap dan kita dimasukkan dalam surganya Allah gitu ya. Ujian bisa jadi satu kenikmatan buat orang-orang yang merasa dan ingin dekat dengan Allah. Karena bisa jadi dihapus dosanya, dihapus segala khilafnya dan kita bisa dapat tempat terbaik bersama dengan Allah. Gitu. Ada satu kata-kata juga yang saya ingat. Kadangkala kenikmatan itu harus dibungkus dengan kesulitan. Karena setelah kesulitan akan ada kenikmatan dan kemudahan. Baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan diajarkan tentang sebuah peristiwa yang menurut mata kita, menurut fisik kita, itu suatu kondisi yang tidak mengenakan. Tetapi melalui anak ini kita akan belajar banyak bahwa ternyata Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan bagi sosok yang akan tampil berikut ini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kaji lebih dalam siapa dia hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan dengan merdu sekali oleh Kaila. Assalamualaikum Kaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah luangkan waktu hadir di sini ya Kaila ya. Ya, sama-sama. Masya Allah. Dan kali ini istimewa karena Kaila hadir tidak sendiri, tapi hadir bersama dengan ibunda tercintanya, yaitu Ibu Ana ya. Ibu Ana, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita mau ngobrol-ngobrol ya. Masya Allah. Masya Allah. Ibu pertama saya kagum dengan Ibu. Ibu mendapatkan
anugerah dari Allah yang luar biasa. Masya Allah. Seorang anak, seorang putri yang ternyata Allah berikan kelebihan atasnya. Ya, Allah muliakan bisa menghafal Al-Quran walaupun penglihatannya terbatas atau tidak bisa melihat. Nah, apa sih rahasianya ibu? Waktu ibu hamil itu tahu nggak bahwa kondisi Kaila itu memang seperti ini, tidak bisa melihat? Belum, nggak ada sih, nggak ada, ya seperti itu. Jadi kita taunya kakak ada kelainan di penglihatan itu di usia 3 bulan, Om David, seperti Setelah itu. lahir, Setelah lahir, baru lihat bahwa ada baru kondisi ketahuan seperti itu di 3 bulan usia kakak. Waktu pertama kali melihat seperti itu ya Bu ya, namanya orang tua, ada perasaan gimana Ibu? Masya Allah, ya pastilah ya manusiawi, pasti perasaan kami, apalagi beliau anak pertama kami, Ya. ya pasti hancur banget lah, Om. Jadi merasa bahwa Allah ini tidak adil seperti itu, karena kok kami yang diuji seperti ini. Padahal keluarga besar tidak ada yang seperti ini kan. Semuanya alhamdulillah dikarunia dengan anak-anak yang cantik, sempurna, normal, dengan panca indera yang normal. Tapi kenapa harus saya? Gitu. Seperti itu sih, pernah ada ungkapan seperti itu ke Allah, ada kecewa, ada marah, seperti itu. Manusiawi sih saya rasa seperti itu. Manusiawi ya Bu ya. Artinya Iya. mungkin ada perasaan menyalahkan diri sendiri juga ya Bu ya. Benar, Ada apa mungkin ini? ada apa, mungkin saya pernah, mungkin ada dosa yang pernah saya lakukan sehingga Allah memberikan ujian besar ini. Seperti itu sih Om. Masya Allah. Tidak semua orang loh Bu bisa mencoba untuk ibaratnya bisa seperti sekarang ya, berprasangka baik sampai akhirnya Keila bisa menjadi salah satu anak yang dibanggakan dan bahkan salah satu kalau saya bisa bilang ini anak bangsa yang membanggakan, anak Masya bangsa ya, Allah, orang Masya Indonesia Allah, yang membanggakan. Hafiz Quran loh, Masya Allah, Masya Masya Allah. Allah, Masya Allah. Gimana ngelatihnya Ibu sama Keila ini bisa hafiz Quran? Jadi alhamdulillah, jadi semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia ya Om. Jadi semuanya dibalik kekurangan pasti ada kelebihan yang Allah berikan. Allah. Seperti itu. Jadi Masya Allah kita lihat kelebihan yang Allah sudah berikan, yaitu daya ingat yang bagus, terus pendengaran juga yang kuat. Jadi ya kita dengerin yang baik-baik. Siapa tahu dengan cara itu kakak bisa menjadi anak yang bermanfaat. Awalnya seperti kita sih, saya dan suami bukan penghafal Al-Quran. Namun Masya Allah, Allah karuniakan anak yang kita bilang ini anak istimewa ya. Masya Allah, dibalik keterbatasannya tapi mampu menghafal Al-Quran. Awalnya sih cuma diperdengarkan aja sih Om. Iya, iya. Di usia 7 tahun itu kita coba memperdengarkan hal-hal yang baik yang kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah yang paling baik. Iya. Jadi kita perdengarkan murotal karena setahu saya anak tunanetra seperti ini kan yang paling peka adalah indera pendengarannya. Seperti itu. Jadi makanya kita lewat karena seperti itu akhirnya saya memperdengarkan murotal. Kita memperdengarkan tiap hari dengan rutin. Masya Allah, bukan hanya beliau menyimak tapi bisa menghafal juga, Masya Allah. Jadi apa yang diperdengarkan keluar juga sesuai dengan apa yang didengar, seperti itu. Jadi kayak semacam alat rekam seperti itu, Masya Allah. Dan sama persis ya. Sama gitu. persis dengan apa yang didengar. Waktu itu, sekarang maaf, Keila boleh ngobrol sama Keila ya? Assalamualaikum Keila. Boleh. Ya, Kak David mau nanya nih, Keila sendiri, kan Ibu bilang dari usia 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun ya. Masih inget nggak tuh 7 waktu di usia itu kan ikut juga di TV juga ya? Iya. Acaranya apa namanya? 10 tahun itu. Ya 10 tahun ya. Usia 10 tahun itu apa? Itu nama acaranya apa? Keila Hafiz Indonesia. Hafiz Indonesia. Dan itu seluruh Indonesia menyaksikan penampilannya Keila pertama kali. Usia 7 tahun Keila mulai menghafal Quran. Kalau boleh tahu apa sih yang membuat Keila itu senang sama Al-Quran awal pertama kalinya? Ya untuk awal-awalnya sih ya seneng aja gitu menghafalkan Al-Quran dari umur 7 tahun. Karena Keila sudah menyaksikan nenek itu tiap hari ngaji. Nenek tiap kali ngaji? Ya tiap hari ngaji, tiap hari megang Al-Quran. Awal-awalnya Keila nanya, Nek ini apaan sih gitu kan. Yang kayak buku ini apa gitu. Dan keutamaannya apa gitu. Kata nenek ini Al-Quran dibaca oleh semua umat Islam.
Allahu Akbar. Ini adalah kitab Allah. Allah yang berbicara kepada kita katanya. Allahu Akbar. Nah di situ Kela merasa wah tertarik dengan indahnya Al-Quran itu yang Nenek baca. Iya. Nah, pas Kela udah mulai menghafal Al-Quran, makin kesini, makin hati ini makin nyaman aja dengan Al-Quran. Dan di situ Kela mulai memahami bahwa Masya Allah, Al-Quran ini mempunyai banyak keistimewaan dan banyak keberkahan. Salah satu keberkahannya Kela bisa memberikan kedua orang tua Kela ini berangkat haji. Alhamdulillah bisa berumroh juga bersama keluarga Kaila, dan bulan September kemarin 2022 bisa diundang langsung ke kerajaan Brunei Darussalam sebagai tamu kehormatan kerajaan. Allah. Dan itu yang kenapa Kaila ini termotivasi untuk menghafal Al-Quran, salah satunya adalah Kaila gak mau buta 2 kali. Maksudnya buta 2 kali gimana Kela? Ya. Maksudnya yang di sini Kaila itu sudah dibutakan di dunia, ditambah lagi Kaila harus buta lagi di akhirat. Karena di situ Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Surah Toha ayat 124 yang mana Allah menjelaskan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Masya Allah. Karena dia itu berpaling dari peringatan yaitu Al-Quran. Gitu. Jadi Kaila berharap dengan hafalan-hafalan Al-Quran Kaila bisa melihat wajah kedua orang tua Kaila di surga. Amin ya Allah. Bisa berdampingan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan dan memberikan syafaat untuk kedua orang tua Kaila insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Saya tergetar hatinya waktu Kela bilang, saya nggak mau dibutakan 2 kali, nggak mau buta 2 kali, buta di dunia dan buta di akhirat. Kela, banyak orang yang di dunia matanya bisa melihat, tapi belum tentu nanti kelak di akhirat matanya bisa melihat. Masya Allah. Kela, kita secara fisik orang awam ngelihat Kela gak bisa melihat. Tapi hari ini kita belajar bahwa Allah berikan kemuliaan, kelebihan kepada Kela yang hari ini bisa menggetarkan jutaan orang yang menyaksikan dan juga mungkin yang ada dalam studio ini. Gitu. Diingatkan kita untuk dekat lagi dengan Al-Quran. Pada saat Kela mulai pertama kali belajar Al-Quran, itu kan Kela melalui pendengaran. Kela bisa belajar ini, baca pakai braille bisa? Alhamdulillah sejak usia 11 tahun. 11 tahun sudah bisa pakai braille, Quran braille ya? Masya Allah. Sekarang Kela, di depan Kela ini banyak ibu-ibu dan juga jutaan orang menyaksikan seperti kondisi Kela. Apa kira-kira yang Kela mau sampaikan untuk semuanya? Untuk kawan-kawan yang sama dengan Kela atau yang orang tua yang punya anak dengan keterbatasan? Untuk para orang tua yang mungkin mempunyai anak yang sama seperti Kaila, penyandang disabilitas, terutama tunanetra, jangan putus asa untuk menjaga, membesarkan dan merawat anak-anaknya. Karena merekalah yang akan menolong para orang tua semua dengan
mereka menghafalkan Al-Quran. Seperti sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia nanti akan datang pada yaumil qiyamah menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Apalagi jika mereka menghafalnya. Jadi pelajarilah anak-anaknya untuk membersamai dan istiqomah bersama Al-Quran dan selalu bertawakal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Bu, ada yang mau nanya? Silahkan. Fadol, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Lela dari Cilodong, Depok. Terharu sekali ya mendengarkan. Saya ngebayangin kalau saya punya anak seperti Kaila. Jadi merasa bahwa benar-benar ibunya sungguh luar biasa. Di balik anak yang luar biasa pasti ibunya itu luar biasa. Jadi perlu kesabaran karena ada keterbatasan ya seperti penglihatan. Tentunya Kaila itu sehari-harinya mungkin dibantu sama ibunya yang sangat sayang sekali. Begitu, seperti pakai pakaian barangkali ya Bu kan gak bisa sendiri. Nah, yang saya mau tanyakan, adakah pernah tersirat di hati Ibu rasa habis kesabaran terhadap Kaila setelah menghadapi ujian ini? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pernah seperti itu, pernah merasa, dah saya nggak sanggup dengan ujian ini. Itu 16 tahun yang lalu pada saat beliau baru-baru divonis kalau beliau buta total. Seperti itu. Namun dengan kesabaran, keikhlasan dan mungkin lihat dari anaknya juga sih Om, Ibu. Jadi pas lihat anaknya yang begitu ikhlas, begitu kuat sehingga energi-energi itu kayak tertransfer ke bundanya gitu. Bahwasanya anaknya saja yang diuji kuat, gimana dengan saya? Harusnya saya lebih kuat lagi. Saya adalah support sistemnya kakak gitu kan, harus lebih kuat. Kalau saya yang lemah, gimana dengan anaknya? Seperti itu, dulu seperti itu. Tapi pas lihat anaknya kuat, Masya Allah, saya pun semakin kuat kalau insya Allah saya akan dibantu dengan Allah. Gitu. Pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu akan datang ke saya karena dengan ikhlasnya, sehingga dengan keikhlasan itu Allah akan menolong saya. Saya meyakini itu aja. Pokoknya ikhlas, saya berdoa aja minta pertolongan terus sama Allah. Dan lihat kakak juga yang setiap hari ceria, nggak pernah sedikit pun itu nggak pernah ada keluhan terkeluar dari lisannya bahwa kenapa Bunda, kenapa begini, nggak pernah. Selalu tersenyum, selalu bahagia. Jadi itu yang membuat saya pun Masya Allah, saya harus kuat, saya harus bangkit, saya harus bisa lebih lagi agar bisa sama-sama merawat dan membesarkan kakak Kaila hingga saat ini, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Masya Allah. Kaila, Ya, suatu saat nanti mau nanya ini, iya. gimana perasaannya? Pada tiba saatnya Kaila harus menikah. Kalau Kaila nikah itu kan ibu berarti Kaila tinggal kan? Apa gimana nanti pada saat menikah? Siap nggak ninggalin ibu punya keluarga sendiri? Atau gimana? Atau pengen tinggal sama ibu nanti ke depannya? Kalaupun pada saat nanti menikah, walaupun nanti
berbeda rumah, insya Allah pasti ada pendamping Kaila gitu. Jadi Kaila tetap insya Allah membersamai orang tua walaupun nanti beda tempat tinggal. Tapi Kaila tetap selalu mendukung orang tua Kaila, selalu menemani orang tua Kaila. Karena bagi Kaila itu, terutama bunda tak akan pernah bisa tergantikan. Allah. Walaupun Kaila sudah nikah, tapi kewajiban Kaila tetap berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Nyari rumahnya jauh apa dekat sama ibu nanti? Ayo. Maunya dekat apa jauh nyari rumahnya? Dekat insya Allah. Dekat insya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hari ini kita belajar dari Kaila. Kiai, guru-guruku. Banyak orang tua yang kadangkala menyesali apa yang dia dapatkan. Ya, bisa punya anak, kelakuan anaknya bandel. Ya, atau mungkin bahasa psikologinya itu anaknya itu aktif. Ya, susah diajak ngomong ya. Akhirnya marah dan ngomelin anaknya. Ada lagi yang dapat anak kelihatannya sehat, normal, cerdas, ya, berprestasi. Tapi pada saat usia tertentu baru umur 20 tahun meninggal dunia. Ya. Anak cuma satu-satunya. Ujian Allah macam-macam. Tapi terlepas dari itu semua, apa sih kira-kira pesan yang bisa kita ambil dari yang dialami oleh Kaila ini? Silakan Kiai Jumarudin. Ya, luar biasa ya Kaila ini. Poin yang terkait dengan ayat-ayat yang kita bahas tadi. Ya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah berikan kesulitan berupa penglihatan. Ya kan? Tapi Allah senantiasa ketika ada yang kurang dari seseorang, senantiasa Allah ganti dengan kelebihan yang lebih baik dan yang lebih berkah. Maka orang bersyukur, sebagaimana tadi dibacakan oleh Kaila tadi, adalah orang yang senantiasa fokus pada kelebihan, bukan kekurangan. Coba bayangkan jika ibu bahkan Kaila fokus kepada mata yang diuji oleh Allah. Maka apa yang akan terjadi? Mengeluh, ya kan? Menderita, sedih. Tetapi ketika syukur itu adalah melihat nikmat. Lawannya dari syukur, kaper. Itu dalam bahasa Arab, kufur dengan kaper dalam bahasa Inggris sama. Kafara artinya menutup. Orang yang kufur nikmat adalah orang yang menutupi nikmat. Nikmat gak kelihatan, yang kelihatannya kurang aja. Subhanallah. Dan bahkan kalau kita memahami Asmaul Husna, Allah yang maha adil. Sesungguhnya semua manusia di dunia ini, jika yang dinilai bukan cuma uang, dinilai totalitas. Sesungguhnya kita sama-sama kaya. Sesungguhnya antara kita dengan orang lain gak ada bedanya. Kita sama-sama memiliki nikmat dengan kalkulasi yang sama. Jika yang dihitung bukan cuma harta. Ya. Nah, maka ayat yang dibacakan Kaila tadi pesannya apa? Fokuslah, lihatlah kelebihan. Yusronnya yang lihat. Apa yang mudah dari saya ini? Apa kemudahan yang Allah berikan kepada saya? Fokus kepada kelebihan. Karena tidak ada orang yang diberikan kekurangan kecuali Allah gantikan dengan kelebihan. Sayangnya orang fokus kepada kekurangan. Fokus kepada usrin, yusron. Usrin, sulitnya. Sehingga dia buta bahwa Allah telah menggantikan kesulitan ini dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang lainnya. Baik, Masya Allah. Itu pesannya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Baik, silakan Kiai, mungkin waktunya singkat, mungkin bisa ditambahkan apa yang disampaikan Kiai Jumarudin. Saya cuma ingin menambahkan apa yang disampaikan guru saya Kiai Jumarudin, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah anugerah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang diciptakan Allah sia-sia. Mungkin secara kasat mata Kaila memiliki kekurangan, tapi luar biasa. Kelebihan beliau jauh di atas kita yang memiliki kelebihan. Kita bisa melihat, bisa menatap, bisa memandang, tapi kita tidak ada yang hafal Quran. Saya yakin yang hafal cuman kulhu sama kulya. Dan ini pelajaran Kiai. Nabi telah memberikan kita sebuah proses. Nabi telah memberikan kita nasihat, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslim,
Man razaqahullahu waladan. Siapa orang yang diberikan titipan anugerah berupa anak. Fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Maka wajib orang tua itu mengajarkan agama, pendidikan akhlak dan ilmu agama. Wa man taraka waladan. Siapa orang tua yang meninggalkan anaknya dalam keadaan aliman. Orang yang alim, ngerti agama. Maka razaqahullahu syafa'atah. Anak tersebut akan jadi penolong orang tuanya. Kaila, mohon maaf, tidak bisa melihat seperti kita. Tetapi sudah menghajikan orang tuanya. Artinya sekelas saya tidak bisa. Sekelas Mas David belum bisa. Mungkin sekelas Kiai Jumhar belum bisa. Tapi beliau sudah bisa. Untuk apa? Menghafal Quran dengan kekurangan. Intinya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai. Bu. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan bukakan wawasan kita untuk melihat kelebihan yang ada di diri kita. Keila dan Ibunda, kita lihat Keila dekat dengan Al-Quran dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pesan dari neneknya. Sampai kata-kata yang disampaikan Keila tadi menyentuh hati kita. Jangan sampai aku buta 2 kali, buta di dunia dan buta di akhirat. Semoga apa yang hari ini kita saksikan jadi pelajaran penting bagi kita untuk menjadikan semua yang kita kerjakan semata-mata untuk dekat kepada Allah. Sehingga pada saat kita dapat kesulitan, dapat ujian, yang kita lihat hanya Allah dan Allah juga yang berikan kita kemampuan untuk melihat kemudahan yang ada di sekitar kita. Begitu ya Kiai ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak ya Kiai. Terima kasih banyak Bunda, terima kasih sudah dapat ilmu. Kita akan bahas lagi tentang ujian, kita akan bahas tentang segala hal yang ada di sekitar kita. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bu. Bu. Kalau dapat ujian, kesulitan, kesusahan hidup yang dilakukan apa jadinya? Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sholatnya belum benar, dibenerin sholatnya. Ngakunya rajin sholat, tapi ternyata begitu sholat dilihat waktunya udah mepet-mepet. Jadi kalau mau dekat jadi kalau mau bisa keluar dari kesulitan, makin dekat hubungan kita sama Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah lewat sholat, amal soleh dan lain sebagainya. Sekarang saya mau tanya sama guru-guru kita. Di segmen awal tadi Kiai Jumharudin, sama Kiai Kosasi kalau nggak salah tadi. Saya nanya, kalau sampai ada orang yang diuji sama Allah dengan ujian yang sama, dia ngerasa nggak kuat sampai akhirnya dia bunuh diri. Sebenarnya sebatas mana kita tahu bahwa kita memang bisa kuat ngadepin ujian itu. Walaupun kita tahu ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan menguji kita melebihi batas kemampuan kita. Tapi masih banyak orang yang akhirnya udah nggak kuat. Udah nggak kuat akhirnya bunuh diri. Gimana ini Kiai? Kita butuh pertolongan ke siapa kalau kita udah sampai di titik itu? Fadol, silahkan. Yang mau jawab siapa? Kiai Jumarudin? Fadol, ya silahkan senior duluan ya. Senior sama junior. Ya, pertama ini kok jadi begini nih. Ujian. Ya, sabar ini ujian. Ya. Jadi yang membuat orang merasa tidak mampu menghadapi ujian karena dia senantiasa merasa lebih kecil dari masalah. Maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuan. Apa maknanya? Kamu lebih besar, lebih hebat daripada masalahmu. Itu maksudnya. Ayat itu ingin mengatakan bahwa orang yang putus asa merasa lebih kecil dari masalah. Maka untuk membangun bahwa kita optimis, saya lebih besar dari masalah yang Allah berikan kepada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman senantiasa menghadapi masalah bukan dengan kemampuan dia.
Dia berkata kepada masalah, wahai masalah, Allah maha besar. Dia tidak berkata kepada Allah, Allah masalahku besar. Tapi dia berkata kepada masalah, Allah maha besar. Dan dia mengatakan, saya memang lemah. Tetapi dengan Allah saya menjadi kuat. Masya Allah. Iman. Ya, ya, Itu yang membuat orang kemudian menjadi kuat. Bukan karena dirinya. ya. Tetapi membuat orang menjadi kuat. Karena dia bergantung kepada Allah. Ini Mas David. Ya. Tidaklah Allah membuat kita tertutup pintu-pintu. Kecuali karena Allah memerintahkan agar kita mendatangi pintunya. Karena kalau masih ada pintu yang terbuka, biasanya kita nggak datangin Allah. Ya. Maka sengaja masalah itu seolah-olah pintu yang tertutup. Agar kita hanya mendatangi pintu Allah yang tak pernah tertutup itu. Masya Allah. Jadi kalau kita seolah-olah dalam kehidupan menghadapi permasalahan tidak ada jalan keluar. Semua jalan keluar tertutup, ingat bahwa pintu Allah selalu terbuka. Selalu ada jalan keluar melalui Allah. Begitu kayak ya kira-kira. Betul. Betul. Karena gini. Kalau kita bisa mengatasi masalah dengan logika kita dan kekuatan kita. Kapan dong kita bergantung kepada Allah? Ya Allah. Iya. Benar. Kita pasti hanya akan mengandalkan diri kita. Ya. Maka Allah sebenarnya di dalam masalah sedang memberikan kita satu ibadah. Jadi yang membuat kita kuat di dalam ujian. Karena ujian itu melahirkan banyak ibadah. Ya. Apa ibadah di dalam musibah, dalam ujian? Tawakal. Kita sulit tawakal dalam keadaan semuanya kondusif. Maka ternyata kalau hidup kita tujuannya ibadah, maka dalam semua keadaan kita mendapatkan karunia. Di dalam kesenangan dan kemudahan ada nikmat, kita bisa ibadah syukur. Di dalam kesulitan dan penderitaan, kita pun mendapatkan nikmat karena di situ ada sabar. Dan dengarkan ini. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kalau orang bersyukur, bertiga. Saya, nikmat, dan Allah pemberi nikmat. Ada tiga pihak kan? Allah pemberi nikmat, saya yang menerima nikmat, dan nikmat. Kalau orang menderita dapat musibah, nikmatnya dicabut. Tinggal berapa pihak? 2. Aku bersama orang yang sabar. Masya Allah. Subhanallah. Faham. Masya Allah. Ini jawaban yang luar biasa ya Bu ya. Jadi kita ingat pada saat nikmat dicabut. Kalau kita bertiga antara kita, Allah dan nikmat, berarti tinggal kita bersama dengan Allah. Silakan, ada yang mau bertanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat dari Majelis Taklim Hidayatullah Cilodong Depok. Nama saya Salbanun. Ya Bu Salbanun. Mengenai anak saya. Anak saya waktu masih kecil dia bercita-cita kepingin jadi ABRI karena bapaknya ABRI. Bapaknya mendukung, tapi saya tidak fokus untuk jadi ABRI. Saya serahkan dengan Tuhan, saya berdoa, tawakal, minta dengan Allah, minta dikasih petunjuk dia mau cita-citanya. Yang terbaik menurut Allah bukan menurut saya. Iya. Akhirnya anak saya setelah kelas 3 SMA mau jadi guru. Akhirnya saya suruh masuk PGSD, sekolah guru. Seperti saya. Ya bapaknya marah-marah. Jadi saya bingung. Akhirnya saya bilang aja sama bapaknya, Mas, kamu sendiri ngomong sama anaknya. Kalau saya bukan memaksa, tapi dia yang mau. Menurut cita-cita dia. Kata bapaknya, langsung bapaknya ngomong sama anaknya. Jawab anaknya apa? Pak, Joko itu katanya sudah berdoa, sholat hajat. Yang terbaik ke depan itu ada jawaban katanya. Bahwa Joko lebih baik jadi guru. Karena guru itu Pak, satu katanya menyebarkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan pahala selain dari mencari rezeki. Masya Allah. Itu jawaban anak saya. Ya. Alhamdulillah tuh, bagaimana ya?
bapaknya masih diam aja. Oh, Terus sekarang masih diamin deh. Oh gitu. Jadi gimana Ibu? Ibunya didiamin. Ibunya didiamin sama bapaknya. Waduh. Tapi sekarang udah persiapan jadi guru belum anak Ibu sekarang? Udah masuk. Sudah masuk? PGSD. Udah berapa lama? Baru Lama? lulus. Jadi sudah berapa lama ini sekarang? Anak Kalau masuk? jadi guru Masuk masuk sekolahnya? pelatihan kuliahnya baru 1 bulan. Baru 1. Berarti Ibu sudah didiamin sama Bapak 1 bulan lebih? Ujian. Padahal Ibu nggak minta, ibaratnya nggak maksa anak untuk begitu ya. Enggak. Nah pertanyaannya gimana sama kayak menghadapi suami apa gimana Ibu? Menghadapi suami bagaimana Pak? Ustaz. Baik. Ya saya hanya menggarisbawahi dari apa yang dialami oleh Ibu siapa? Ikut Salbanur. Pokoknya kalau suami diemin ya udah kita pasrah aja. Karena kalau ngomong pun kita akan jadi dosa kan begitu. Iya. Yang terpenting anak itu ya seperti apa yang digambarkan dalam Quran ya Kiai ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Semua akan dicoba dari sesuatu ketakutan. Bapaknya pengen jadi TNI, emaknya pengen jadi guru. Ini yang benar TNI apa guru nih? Kan begitu. Tahu-tahu anaknya pengen jadi guru. Nah itu pilihan sebenarnya sebagai orang tua bahwa siapapun dan apapun kondisi anak kita, kita tidak boleh memaksa. Ujian itu diberikan kepada Allah bagi orang tua untuk mendirikan keimanan yang kokoh di atas keluarga. Lihat bagaimana Nabi Nuh, anaknya tidak mau beriman. Beliau tetap dengan bahasa yang lembut. Beliau dengan bahasa yang sangat enak didengar. Irkam ma'ana, naik bersamaku, enggak sumpah serapah. Artinya cobaan hidup di dalam keluarga banyak dialami oleh para nabi. Maka kita orang-orang yang mengikuti para nabi, kita harus mengambil pelajaran. Bahwa anak adalah titipan. Yang terpenting satu, bekali mereka dengan agama. Yang kedua, ajarkan mereka untuk dekat dengan ulama. Yang ketiga, biarkan mereka ingin menjadi apapun. Sebab yang namanya anak sekarang sudah banyak pilihan. Biar apa? Biar hati orang tua lega. Saran saya, Ibu Salbanur dengan suami, jangan jadi TNI, jangan jadi guru. Biarkan anak mau jadi apa. Karena apa? Takut perang dunia dalam rumah tangga nggak selesai-selesai. Jadi itu intinya. Yang penting minta maaf sama orang tua. Anaknya mau jadi apapun sudah diarahkan. Karena ibu sifatnya hanya memberikan bimbingan. Bukan memaksakan bimbingan. Ya. Nah, tapi saya yakin yang namanya perempuan sedikit paksaan kepada suami. Kenapa bisa begitu? Ngalamin sendiri. Jadi gitu ya. Udah stay cool dalam rumah tangga, anaknya mau jadi apa. Dan ini tetap kata Kiai Jumar tadi, ujian. Anak adalah ujian, suami adalah ujian, dan semua yang ada di dalam diri kita ujian. Tinggal bagaimana tempaan tadi yang diterangkan oleh Kiai Jumharudin. Kita ini kayu atau besi. Kita ini tembaga atau emas. Kalau emas begitu dibakar, selesai akan menjadi barang berharga. Kalau besi dibakar, enggak tahu jadinya apa. Kan begitu. Tinggal keimanan kita menjadi pribadi yang menerima dengan takdir Allah dalam ujian ini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai. Silakan ada yang mau bertanya? Lanjut? Ya Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rumsina dari Cilodong, Depok. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita menerima kenyataan menanggapi bila kita punya anak divonis autis? Cuma itu aja yang saya mau tanyakan. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada Kiai Jumharudin nih Kiai, kalau bicara autis kebanyakan orang tua awalnya nggak tahu anaknya autistik. Nanti pada saat usia tertentu, usia 3 tahun, 4 tahun ternyata punya masalah. Pertama problemnya dari komunikasi. Banyak orang tua yang tidak bisa langsung menerima kondisi anaknya. Dan nggak sedikit yang menyalahkan dirinya sendiri. Nah gimana caranya Kiai menghadapi ini? Silakan Kiai. Baik, ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menerima? Begini jawabannya.
rubahlah apa yang bisa kau rubah. Ya kan? Terimalah apa yang tidak bisa kita rubah. Nah ini poinnya. Itulah yang disebut dengan ridho. Apa itu ridho? Ridho itu adalah menginginkan apapun yang diinginkan oleh Allah. Ya Allah, aku ingin anakku ini normal. Tapi kenyataannya autis. Maka aku menginginkan apapun yang kau inginkan ya Allah. Aku ridho ya Allah dengan ketetapanmu. Dan ingat, ridho ini adalah peristirahatan seorang hamba. Siapapun yang ingin hidupnya istirahat, hendaklah dia ridho. Ibu ridho punya suami yang sekarang? Bu, ridho gak bu? Ibu TNI ridho gak? Harus berantem. Berarti ibu istirahat. Ibu ridho dengan postur wajah kita, bentuk wajah kita seperti ini ridho. Ridho adalah peristirahatan seorang hamba. Nah, bagaimana caranya? Ntar Ustadz, maksudnya istirahat dari apa Ustadz? Istirahat? Ya, istirahat dari apa? Istirahat dari penuntutan, protes, capek, lelah. Karena orang yang ridho menginginkan apa yang sudah terjadi. Dengarkan ini ya Mustafa. Ya. Tidak semua yang kita inginkan terjadi. Setuju? Setuju. Maka cara kita bahagia, inginkan apapun yang sudah terjadi. Belajar untuk menginginkan apa yang Iya. sudah terjadi. Karena kadang-kadang sesuatu itu sebelum kita miliki, kita inginkan. Ya. Tapi sesudah kita miliki, punya tetangga yang kita inginkan. Nah. Iya kan? Iya, betul. Nah, inginkan apapun yang sudah terjadi. Kita inginnya tidak hujan, tapi kenyataannya hujan. Maka inginkanlah hujan itu. Ini cara kita beristirahat. Atau menikmati hujan itu. Kita tidak akan mampu menikmati kalau enggak ridho terlebih dahulu. Acceptance, ya. Ya, acceptance dulu, penerimaan, baru kemudian rayakan. Ya. Nah, bagaimana cara merayakannya Ibu? Syukur, lihat kelebihan anak autis ini apa. Kalau tadi Kaila tadi, mohon maaf, tidak dicabut anggota kenikmatan penglihatannya. Maka hafalnya dia Quran menjadi yang biasa, banyak yang begitu. Masya Allah. Subhanallah. Tapi dia dihadirkan untuk menjadi guru bagi siapapun yang terlahir dengan kekurangan. Dia menjadi guru. Kau jangan putus asa, jangan pesimis. Aku adalah contohnya. Fokus kepada kelebihan. Apa yang dilebihkan oleh anak ini. Dan itulah cara bersyukur. Bersyukur itu melihat nikmat. Maka orang yang tidak bersyukur bukan karena ketiadaan nikmat, tapi buta nggak lihat nikmat. Coba kita tanya nih, kira-kira nih bersyukur apa enggak ibu-ibu di sini? Boleh nggak nih Mas David? Boleh silakan ya. Ibu-ibu nikmat Allah banyak atau tidak? Bisa dihitung atau tidak? Saking banyaknya atau saking dikitnya? Mana yang lebih sering ibu ingat, nikmat Allah atau kesulitan hidup? Kesulitan kata. Ibu ingatnya kesulitan kata. Ada Iya yang kan? gitu. Coba, mana yang lebih sering ibu ceritakan kepada orang lain? Nikmat Allah atau kesulitan hidup? Ya. Itu bad news is good news. Ya. Good news is no news. Kayak wartawan seperti itu. Ya. Maka orang-orang yang bersyukur, ya, maka dia akan melihat kelebihan. Counting blessing. Saya ingin sampaikan satu lagi. Kalau kita normal dan bersyukur, apa hebatnya? Apa? Itu natural reaction. Reaksi yang alamiah. Kehidupan serba kondusif, nyaman, sehat. Wajar dong bersyukur. Tapi kalau orang dikasih kekurangan dan bersyukur, berarti dia sudah sampai kepada kualitas mental seorang manusia yang hebat. Dan syukur itu adalah sebuah kualitas mental. Siapapun yang tidak bersyukur, bahkan di surga pun dia akan mengeluh. Masya Allah. Di surga pun dia akan mengeluh. Kalau orang nggak bersyukur. Bukannya orang nggak bersyukur bisa nggak masuk surga? Ya. Nah itu kan bahasa yang lain seperti itu. Iya. Betul atau tidak? Siap. Ah gini Mas David. Ya. Tidak dalam pemahaman agama seseorang, kata Sufyan Ats-Tsauri, sampai dia mengerti bahwa nikmat itu adalah ujian.
Dan ujian itu adalah nikmat. Dan nikmat di dalam ujian jauh lebih besar daripada ujian tersebut. Masya Allah. Ini filosofinya luar Bingung biasa. ya, bingung ya. Bu sambil dicatat Bu, kok gak lupa ntar ya kan gitu kan. Terima kasih banyak Kiai. Hari ini kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk mencoba menikmati setiap kesulitan yang ada dan belajar untuk melihat betapa banyak sebenarnya Allah memberikan kebaikan di balik kesulitan itu. Untuk lihat potensi-potensi kebaikan yang ada yang sebenarnya Allah berikan. Saya ingat ada satu cerita di mana ada orang berdoa kepada Allah, dia di tengah laut. Dia minta dikirimkan, ya Allah aku di tengah laut, aku minta dikirimkan perahu. Ya kan? Yang lewat berapa kali itu ada kayu. Dia nggak ikut. Kedua ada orang juga di atas pelampung, mau ngasih pelampung sama dia. Dia nggak mau ikut karena dia mintanya perahu. Sampai akhirnya orang ini mati tenggelam. Begitu dia tenggelam, ini ceritanya. Ini kisah sebagai untuk memaknai bahwa Allah itu sebenarnya sudah menjawab doa-doanya. Dia protes, Tuhan saya berdoa kenapa gak dikabulkan? Kata Tuhan apa? Kata Allah bilang, bukannya aku udah kirimkan ke kamu itu ada kayu. Allah udah kirimkan, Tuhan udah kirimkan pelampung. Kok kamu gak mau lihat itu? Yang aku harapkan adalah perahu. Coba kalau kita mau lihat kesempatan-kesempatan itu tadi. Bentuk jawaban dari Allah, karena apa yang kita doa belum tentu itu yang langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi bisa jadi bentuknya, wujudnya lain. Kira-kira gitu ya Kiai ya. Ya mudah-mudahan kita bisa diajar untuk bisa lebih memaknai kesulitan hidup sebagai satu cara Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kedua ada diajarkan untuk melihat peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Kembali di awal, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ya Allah. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Kita akan nanti ngaji bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau pantun, boleh dijawab ya? Bu, jawab ya. Lemes banget. Udah makan belum? Jujur amat belum makan. Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Hayu sama Kiai Munawir ngacir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Kiai. Alhamdulillah. Masya Allah. Okay. Kita sekarang mau ngaji surah apa ini Kiai? Zalzalah. Zalzalah. Artinya goncang. Goncangan. Saya nggak kepingin goncang. Iya. Sebenarnya kita mau ngaji bareng-bareng. Ya. Merujuk kepada yang awal. Tadi ada bintang tamu kita yang luar biasa. Kaila. Iya. Nah. Suaranya cakep, sempurna. Menurut kita nggak sempurna, betul? Tapi menurut Allah adalah sempurna. Nah, baik silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah. Tahadus binikmah kepada para alim ulama. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah para pemirsa dan juga host kita yang luar binasa. Iya. Luar binasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya Allah. Profesor Dr. Kiai Haji David Halik. Luar biasa. Masya Allah Kiai, didoain terus. Insya Allah kabul. Amin. Amin ya Allah. Ini bukan hanya di sini saja, tapi dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Menyambung bayar. Ya Allah. SD-nya sama. Iya.
Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mengharapkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Ya robbal Alamin. Makan terong di Cilacap. Cakep. Orang Cilodong, ayo mantap-mantap. Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita bareng-bareng baca biar Al-Qur'annya lebih jayid, lebih rapih, lebih indah. Bukan karena saya yang paling indah, tetapi kita ngaji bareng. Mama, mama. 1, 2, 3. Mama. Oke, satu lagu saja insya Allah sampai rumah inget. Kalau nggak inget panggil bapaknya. Papa. 1, 2, 3. Papa. Satu ya, Bu ya. Nanti kalau lupa sama apa di rumah, nadanya tanya sama bapaknya ya. Ya kan lagu nada itu gampang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi anna rabbaka awhalaha. 1, 2, 3. Bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Lahum. Bang David. Ya Kiai. Konjungkan nenek cuman amin. Allah. Tapi dapat syafaat dari Al-Quran. Amin. Ya Bu ya. Ini satu dibaca, satu huruf nanti akan minta pertanggungjawaban kepada Allah bahwa saya pernah dibaca bareng-bareng ngacir. Allah ya Karim tuh ya. Nah para pemirsa, sebelum kita menjelaskan ada saudara kita yang bajunya anggur merah, suami nganggur bininya marah-marah. Ya. Silakan Bu. Ibu, silakan Bu, langsung. Ya. Nah Allah silakan, ya Karim. Langsung Bismillah, langsung baca ayat yang ke-5. Silakan. Kasih contoh dulu. Hah? Kasih contoh dulu. Kalau sama emak nyuruh dia nanya lagi. Oh gitu ya. Kasih contoh dulu. Nambah. Nambah. Kayak warteg kan. Bi anna rabbaka awhalaha. 1, 2, 3. Bi anna rabbaka awhalaha. Baru kali ini Bang David suruh baca Quran, mic-nya goyang-goyang. Ya. Ya Allah, alhamdulillah. Ini baru dikasih contoh sekali, bisa insya Allah seumur hidup bisa ya Bu ya. Amin. Ya Bu ya. Ya amin. Ya Bu ya. Ya. Nah sekarang kita bahas bareng-bareng ya Bu ya. Kita nggak ngajarin, saya cuma ngingetin bareng Ba-nya dibaca pendek. B-nya dibaca An-nya dibaca dengung. Qaidahnya di dalam kitab Hidayatus Sibyan wa ghunnatun qad aujabuha abada. Fil mimi wan nuni idza masyud dida. Apabila ada nun bertasydid dan juga ada mim bertasydid, maka kudu dibaca dengung. Tempatnya di hidung. Alhamdulillah. Ini paham apa enggak Bu? Paham. Berarti kalau ada nun bertasydid sama mim bertasydid dibaca tempatnya di hidung. Understand? Yes. Nenek-nenek bisa bahasa Inggris. Allah subhanahu.
Rabbaka. Itu bukan nabro tapi tetap ada sifat kolkolahnya ya. Cuman kecil, tidak seperti kolkolah kubro sama kolkolah suro. Nggak boleh, nggak boleh ya. Ya. Paham ya Bu ya? Ya. Terus kemudian auhalaha 1 2 3. Auhalaha. Ingat jangan o tapi au. Tinggal ditambahin gelap. Gelap. Tuh ya. Gelap. Terus kemudian yauma idzi yasdurun nasu ashtata 1 2 3. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Kenapa saya berhenti di sini? Khawatir ibu-ibu suaranya nggak boleh nggak berhenti di situ? Boleh. Yang mestinya seharusnya nggak boleh, Oh. ya, nggak boleh. Di situ kan ada tanda lam al, lebih baik lanjut daripada berhan, dan di situ ada tanda I love you. Ya nggak? Ya. Bu, ada tanda I love. Hati. Ada tanda daun ya. Gambar daun ya. Daun ya. Ini menunjukkan bahwa ayat ini ada perbedaan menentukan ayat. Ya. Ini baru dengar atau bagaimana? Iya. Karena kiroah sab'ah, yaitu yang 7 imam yang baca, itu ada yang di situ lebih baik lanjut daripada berhan. Ada lagi di dalam surah Al-Fatihah pun juga seperti itu. Karena yang berpendapat bahwa bismillah termasuk ayat yang pertama, dari yang ketujuhnya ayatnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Itu ayat yang ketujuhnya. Tapi kalau nggak ada bismillahnya, jadi dari siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat yang yang ketujuhnya mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, di sini di dalam surah Zalzalah ayat yang ke-6 itu ada tanda daun itu, jadi ada perbedaan bacaan menentukan ayat. Jadi ada yang dari sampai ashtata itu termasuk ayat. Nah, kemudian liyuro a'malahum pun juga satu ayat. Tapi menurut Imam Asim dan juga Hamzah dan juga Kisai itu adalah termasuk itu termasuk ayat. Liyuro a'malahum juga termasuk ayat. Paham kan Ibu? Berarti satu ayat ini jadi 2 ya. Tapi kalau nggak ngerti itu ikutin guru yang ngajarin. Ya, paling gampang tuh. Emang Ibu mikirin hadis segala ayat begitu? Ya, iya kan, Bu? Mikirin boro-boro mikirin ayat. Ya mikirin anaknya belum jajan juga. Ya puyang ya, Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, kesimpulannya ketika ada tanda seperti kayak daun itu boleh berhenti dan itu juga punya pendapat boleh, lanjut pun juga boleh. Paling gampang ikutin guru setempat yang ada di rumah, ngajarinya bagaimana, ikutin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sama-sama sekali lagi. Yuk kita baca surahnya tadi. Oke. Ayo coba Ibu, yuk. 1, 2, 3. Ulangi. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Malu-malu. Iya. Kayak belum makan. Tahu aja katanya. Bu, nadanya jangan lupa. Ya tadi apa? Papa.
Papa, papa. Sampai rumah dihafalnya Bu ya. Bapaknya papa begitu. Makasih banyak Ya, Kiai. sama-sama. Terima Ya kasih Allah. banyak Ibu. Alhamdulillah, rabbil alamin. Sekarang para guru-guru kita sudah hadir bersama-sama dan seperti biasa di penghujung acara kita akan berdoa bersama. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita, dimampukan untuk mencerna ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kami persilakan kepada Kiai Hasan Kosasih untuk memimpin doa fadhol Kiai. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wa'afana ya Rahman, wa'afana ya Rahim, wa'afana ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kebesaran hati kami untuk menerima setiap ujian-Mu. Lapangkanlah iman kami untuk menerima semua cobaan-Mu. Ya Allah, semua adalah milik Kau. Semua adalah Engkau yang menciptakan. Tolong ya Allah, ujian apapun yang kami terima, besarkan hati kami lebih besar dari ujian-Mu. Karena kami yakin apapun yang Kau ciptakan, semuanya yang terbaik untuk kami sebagai hamba-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur dengan ujian-Mu dan jadikanlah kami orang-orang yang bersabar dengan cobaan-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku Kiai Jumarudin, Kiai Haji Hasan Kosasih. Terima kasih banyak juga Kiai Haji Munawir Ngacir yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak ibu-ibu semua dari Cilodong dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Mari sama-sama kita benahi diri kita dan belajar untuk selalu melihat setiap kesulitan yang kita hadapi adalah sebagai salah satu cara Allah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Selalu berprasangka baik dengan Allah. Insya Allah kebaikan juga yang akan datang kepada kita sambil terus memperbaiki diri kita. Saya David Ali undur diri. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiqil aqwamit bithoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi